Kang Dek, terima kasih Kang Dek. Masya Allah Kang Dek. Terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rashid, waalaikumsalam Rashid. Waalaikumsalam. Anugerah Sasirangan, terima kasih. Salawat. Lucky. Waalaikumsalam. Amin. Yusria Naga, Yusria. Oh, ini sudah tahu loh. Guru Rasul. Guru Rasul meninggal. Oh malam tadi. Enggak, ulun dapat kabar pagi tadi bang. Enggak. Oh nona Kalimantan Tengah. Enggak. Insyaallah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengahnya mana itu? Ipri. Makasih Ipri. Sri Kandi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Sri Kandi. Rashid, terima kasih. Masya Allah, Ipri. Tambah gagah lah kalau bisa ingat lah Ipri lah. Pedalaman hutan ulun ya di mana? Ulun sering ke pedalaman. Di mana garang pian di pedalaman? Kalau Kalimantan Tengah. Nggih. Amin ya Rabbal Alamin. Bahasa rasa walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pedalaman kita kan ada juga majelis kita di pedalaman. Dari Mandumai, Masya Allah Mandumai. Nggih. Oh iya kah? Siapa? Buhan ulun. Anak Kalimantan. Kesini kalau dekat ke tempat ulun. Arul kah? Kalau ya Arul. Muhammad Abdurrahman Yusuf. Siapa itu? Usup kah? Orang Hanilpurai kah? Abdurrahman Yusuf. Belum pernah bang besi keluarga Abdurrahman Yusuf. Kalau Yusuf iya. Kalau orang Purai. Alamat di Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau. Di Kabupaten Lamandau saya tinggal. Di Kabupaten Lamandau. Tahu Lamandau? Nah, kalau Lamandau itu kalau dari Palangkaraya melalui Kasungan, melalui Sampit, nah nanti arah ke Kalbar, perbatasan Kalimantan Barat. Amirah Berkah. Waalaikumsalam. Oh iya, sepupu bagus. Oh, alhamdulillah. Mengkada salat
Salat subuh di waktu zuhur bolehlah ulun orang awam. Bukan orang awam aja, orang khawas kah? Sama aja. Mengqadha salat itu boleh di 24 jam. Artinya waktunya tidak tergantung, yang siang boleh dibawa di qadha di malam hari, yang di malam hari di qadha di siang hari boleh. Orang mengqadha salat itu boleh terus. Walaupun waktu tahrim misalnya habis asar, kita mengqadha salat sampai mau maghrib boleh. Habis subuh kita mengqadha salat boleh, tetapi salat sunat tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau habis salat subuh, kita mengqadha salat itu boleh saja sampai timbul matahari. Tetapi kalau sunat biasa, itu habis salat subuh tidak boleh. Haram hukumnya, kecuali timbul matahari baru nanti sembahyang isyraq, baru sembahyang doa. Begitu juga kalau habis asar, itu tidak boleh sembahyang sunat. Tetapi kalau sembahyang qadhaan itu boleh. Mengqadha salat habis asar boleh sampai maghrib. Terus seperti itu. Khadimullah waalaikumsalam. Guru cara mencari mursyid itu kayak apa guru? Bingung ulun. Masalah. Murabi mursyid itu memang susah kita mencari murabi mursyid itu. Karena murabi mursyid itu adalah orang yang sudah sampai kepada makam wasil ilallah. Bukan sekadar makam wasil saja, dia juga diangkat menjadi waliullah. Bukan sekadar wali saja, tetapi dia juga diberikan wilayah untuk membimbing orang. Jadi kalau ada yang masyhur, wali itu misalnya masyhur dia itu sebagai mursyid, nah ikuti itu yang sebagai mursyid, murabi mursyid. Nah, karena setiap mursyid itu tidak mesti dia masyhur. Murabi mursyid itu ada orang biasa aja seperti kelihatan biasa saja, tetapi dia adalah murabi mursyid. Nah, tidak perlu dia banyak murid, tidak. Nah, kalau kelihatan muridnya banyak itu murabi mursyid itu belum tentu. Atau dia wali belum tentu juga murabi mursyid. Karena wali itu belum tentu murabi mursyid. Tetapi setiap murabi mursyid itu pasti wali. Yang orang diberikan wilayah yang mampu membimbing orang sampai kepada makam wasil. Tetapi seandainya ada wali, orang itu saleh, cintai saja dulu. Siapa tahu beliau itu adalah termasuk orang yang murabi mursyid. Karena murabi mursyid itu tidak kelihatan dari fisiknya. Kayak kalau dia tidak masyhur. Kalau dia masyhur kelihatan, ketahuan. Yang mengerti dia murabi mursyid itu adalah orang yang benar-benar juga di makam wali. Jadi orang ada yang di makam wali tetapi dia tidak murabi mursyid. Tidak murabi mursyid. Nah, orang yang wali tidak murabi mursyid ini dia mengetahui nanti yang murabi mursyid. Seperti itulah. Karena dia tidak diberikan wilayah untuk membimbing seseorang. Jadi seperti itu. Jadi setiap wali belum tentu murabi mursyid, tapi pegangi saja kalau punya wali. Kalau tidak ada, baca salawat banyak-banyak. Perbanyak membaca salawat. Nanti salawat itulah yang menjadi pembimbing kita. Waalaikumsalam. Naswa sahab. Kadang mencari makam lawan wali. Iya, pasti itu sudah kadang mencari makam wali. Justru itulah kita itu mencari murabi mursyid itu yang mengarahkan kita dalam beribadah itu tidak mencari makam wali, tidak mencari karamat. Kalau guru kita itu guru biasa aja pasti dia mengarahkan kepada amaliyah dan fadilat. Tetapi kalau guru kita itu murabi mursyid, dia tidak pernah mengarahkan kita beribadah itu kepada mencari karamat, mencari fadilat. Dia tidak ada. Dia kalau murabi mursyid itu mengarahkan batin kita ini tetap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, di situ makanya kita bermurabi mursyid itu supaya minta bersihkan hati kita daripada mensuhud memandang yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah namanya nanti. Istiqamah zahir dengan beribadah, istiqamah batin dengan musyahadah. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan guru yang biasa terkecuali guru murabi mursyid tadi itu yang membimbing kita. Batakun kayak apa supaya kada penyarikan lawan maraju. Banyak iba udunya sudah. Assalamualaikum Medan hadir. Datunya Laki Jailani, Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam aja. Masalah. Waalaikumsalam. Ustadz dulu kami di Kalting merantau pasar Pundo. Masuk dekat Pantai Harapan. Tahu ulun di Pundo. Terima kasih lah. Masya Allah. Semua banyaknya sudah. Allahumma sholli kasfa. Terima kasih dan sana cara mencari
itu kayak apa guru? Cintai aja dulu, kada bisa. Karena guru murabi mursyid itu dia sudah ada jadwalnya, bahasa kita itu. Orang itu walaupun bertemu dengan guru murabi mursyid belum tentu kita dibimbingnya. Karena murabi mursyid itu biasa membimbing seseorang itu sudah melalui isyarat daripada Rasulullah atau isyarat ilham daripada Allah Subhanahu wa taala atau dibukakan sir oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat dia akan orang yang akan dibimbingnya. Diberikan pengetahuan oleh Allah taala bahwasanya orang ini akan di bawah bimbingannya. Tetapi walaupun kita tidak di bawah bimbingannya, misalnya kita cintai saja beliau. Nah, karena dengan cinta itu mungkin sir kita ini nanti dengan sir beliau itu terhubung sehingga kita termasuk bahagian orang yang akan dibimbing oleh beliau. Seperti itu sama dengan murid yang lain. Dia tidak ada dibimbing, tidak ada merasa dibimbing dulu. Tapi karena kecintaannya itulah menembus akan rahasia di mana dia akan nampak di hati murabi mursyid itu sehingga dia dibimbing dengan ketaatannya. Makanya orang yang dekat dengan dia pun belum tentu dibimbingnya. Karena kecintaan sirnya itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya di hadapan murabi mursyid tadi itu. Seperti itulah. Waalaikumsalam warahmatullah. Memandang mendengarkan sambil tap-tap layar aja naga masalah. Ahmad Ramadhani, terima kasih. Nggih kada apa-apa pian mentap layar, terima kasih. Mentap layar. Kenapa guru semakin ulun meyakinkan bahwa semua itu perbuatannya semua itu pasti supaya pian bertambah yakin dan pian bertambah nampak. Nah itu karena orang yang bisanya diuji tapi dia berdiam, itu semakin nampak. Tetapi kalau orang itu diuji, semakin yakin, semakin diuji, semakin dia mengucapkan itu berarti semakin tidak nampak. Karena apa? Karena dia mengeluh berarti. Kada sempurna wadatu suhudnya. Ketika orang itu sempurna wadatu suhudnya itu minallah, daripada Allah Ta'ala, itu diuji lagi oleh Allah Ta'ala. Banyak lagi ujian batinnya. Nah itu tapi berdiam bertawakal, bersabar. Nah dengan tawakal dan sabarnya tadi dia akan bertambah nampak nanti kebesaran Allah Subhanahu wa taala lah, seperti itu. Jadi pian jangan apa namanya jangan ragu kalau diujinya tuh. Terus itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala menguji keyakinan pian, seperti itu. Menguji musahadah pian, menguji pandangan pian. Masyaallah sunnah Muhammad. Guru kalau maha mamadahi orang tuh bolehlah dalam hati aja kada diucapkan dimutung, ya tergantung. Tergantung orang itu. Kadang-kadang para makamnya orang aulia itu dia kada menegur, cuma dia mendoakan. Karena pandangannya bukan pandangannya. Ketika dia merasa dirinya bukan dia yang berhak untuk menegur orang, itu makam aulia itu walaupun dipandangnya orang itu akan mendapatkan rahmat. Karena setiap pandangannya itu adalah pandangan rahmat terhadap seseorang itu. Makanya ketika seseorang itu berhadapan dengan wali, walaupun tidak dinasihatinya, ketika orang itu menyadari bahwasanya orang itu wali, dan dia merasa tunduk di hadapan itu wali, tidak perlu dinasihatinya. Orang itu hatinya akan menjadi lembut. Karena seorang wali itu senantiasa di dalam hadratullah. Jadi pandangannya itu seolah-olah sama dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memandang orang ahli maksiat, maka orang ahli maksiat itu akan tertarik dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terbuka hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Jadi semaksiat apapun kita ini, hendaklah kita mendekatkan diri dengan orang yang alim. Karena di dekat orang yang alim itu ada rahasia, dia mengandung akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang alim itu tidak merasa mempunyai ilmu dan kita dekat dengan dia, yang berlaku cuma ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah seorang yang ahli maksiat, ketika dia bertemu dengan orang yang alim tadi, dia akan merasa hatinya lembut dan merasa ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan orang alim tadi bukan pandangan dia, tetapi benar-benar pandangan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi seperti itu. Makanya semaksiat orang itu kalau dia dekat dengan orang alim, dia akan berubah nanti di akhir hidupnya. Walaupun dia di satu majelis misalnya tidak pernah mendengarkan orang alim itu ceramah, tidak pernah. Cuma misalnya jadi tukang parkir,
misalnya menatakkan orang, mengasihkan orang jalan untuk majelis, itu nanti dia akan menjadi orang baik. Yakin 1000%. 1000%. Kenapa? Karena dia sudah diberikan jalan sedikit setapak demi setapak untuk dekat dengan orang alim. Semaksiat apapun dia nanti akan berubah menjadi orang yang baik. Karena apa? Karena dia di dalam satu majelis sudah yang dilindungi oleh malaikat, yang dimana itu diturunkan rahmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala majelis itu. Ketika seorang ahli maksiat mendekati itu, maka dia akan lembut hatinya nanti. Tidak sekarang, akan datang, pasti akan lembut hatinya dan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bahagian daripada yang pernah didoakan oleh malaikat karena dia hadir dalam satu majelis. Wallahu a'lam. Itu terbukti sudah dengan kawan-kawan ulun, sudah terbukti. Guru, apa bedanya kata mati lawan berpulang ke rahmatullah? Dua kata ini sama meninggal dunia. Semua yang tidak kullu nafsin zaikatul maut. Tiap-tiap sesuatu itu mendapat tiap-tiap yang bernapas pasti merasakan kematian. Cuma kematian itu kan ada dua, ada su'ul khatimah, ada su'ul khatimah. Husnul khatimah tuh ada yang su'ul khatimah, ada yang baik di akhirnya nampak kita lihat orang ini berbuat baik taat lalu dia meninggal. Ada yang su'ul khatimah, ada yang dilihat itu ada su'ul khatimah. Matinya tidak baik dalam keadaan maksiat, misalnya itu su'ul khatimah. Tetapi seseorang tidak bisa mengukur batiniah seseorang itu. Seolah-olah matinya seperti su'ul khatimah, jahat, tetapi mungkin batinnya bisa tidak. Itu tidak masuk dengan kita. Nah, kita itu melihat seandainya orang ini dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya karena matinya bagus kelihatannya. Semuanya berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pandangan jahir kita bisa melihat orang itu dalam ketaatan, itu dapat rahmat Allah taala, matinya husnul khatimah kata kita. Tetapi batiniahnya kita tidak tahu. Jadi keduanya bagus saja. Kalau kita mengatakan itu adalah berpulang ke rahmatullah, itu benar. Benar saja, kada apa-apa. Kita patahkan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kada apa-apa juga, sama saja. Tidak jadi masalah. Jadi dua nilainya kita itu mengatakan ini berpulang ke rahmatullah berarti mendoakan. Doa iyah namanya kalau dalam ilmu nahu. Mudah-mudahan orang ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang non muslim, misalnya orang Nasrani meninggal, tidak boleh, haram hukumnya kita mengatakan telah berpulang ke rahmatullah, misalnya Paulus misalnya. Nah, tidak boleh. Kalau agamanya lain daripada kita tuh haram hukumnya. Karena dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Sesuai di dalam Al-Quran. La'anallahul alal kafirin. Ya. Memandang-mandangkan masalah. Alif lam, Masya Allah Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang mengucapkan salam lama Masya Allah. Mana ada orang mau dibimbing mursyid pasti menolak. Seperti apa itu? Mursyid itu beda dengan murabi mursyid lah. Kalau mursyid itu semua orang yang mengarahkan kepada jalan kebaikan, guru mengaji itu namanya mursyid. Guru-guru kita itu mursyid namanya. Kalau kita masuk kepada guru murabi mursyid, itu berarti guru khusus dan kita pun sudah mendapatkan namanya murid khusus namanya. Makin berbunga saja. Jadi guru mursyid itu beda lah daripada guru murabi mursyid. Itu beda. Jadi kalau guru mursyid itu semua guru tuh mursyid namanya. Jadi kalau perkataan pian mana ada orang mau dibimbing mursyid, jangan usah sekolah. Karena guru sekolahan itu mursyid namanya. Guru sekolahan kita itu memberikan kita ilmu itu mursyid namanya. Kalau pian adanya anak Badruddin Bahaudin Al-Kharislah, berarti pian kada mengerti arti mursyid. Mursyid itu artinya orang yang membimbing kita, mendidik kita itu. Kalau murabi mursyid itu orang yang sudah punya ilmu. Itu lalu dibimbing khusus untuk membersihkan zahirnya dan batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu perbedaannya. Ini perbedaannya lah. Guru memadahi orang tuh bolehlah. Sudah ulun tadi padahkan lah. Itu makamnya yang berbeda. Kalau jadi makam syariat memadahi orang tuh harus dengan lisan, dengan hal kita memadahi orang itu. Tetapi kalau tadi orangnya di makam min auliya ilahi ta'ala, dia kadang-kadang mengucapkan dengan lisan. Cukup dipandang dan didoakan dia saja. Nah, seperti itu, bisa seperti itu. Apa maksudnya awaluddin ma'rifatullah? Bukan maksud itu. Memang awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agama apa? Agama Islam. Awal-awal agama itu ma'rifatullah yaitu biqauli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah taala dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau inya kada mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kada masuk Islam lagi. Berarti kada ma'rifat dengan Allah Ta'ala lagi. Nah, orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kenal sudah bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan batu Tuhannya, bukan berhala Tuhannya. Itu ma'rifatullah namanya sudah. Cuma kema'rifatan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beda tingkatannya. Orang yang mengenal Allah Ta'ala belajar tauhid itu beda dengan orang yang belajar tasawuf. Beda lagi dengan orang yang baru mengucapkan saja. Itu ma'rifat semuanya. Jadi orang itu walaupun dia hanya baru masuk Islam, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, itu ma'rifat sudah orang itu. Ma'rifat di mana? Ma'rifat bahwasanya dia itu tidak ada yang lain Tuhan selain daripada Allah. Bukan ini, bukan itu, bukan macam-macam lain itu bukan. Nah, itu ma'rifat namanya. Itulah disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Nah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, maka timbullah kewajibannya. Salat, puasa, zakat. Nah, dia melaksanakan puasa, melaksanakan salat, melaksanakan zakat jikalau mampu, melaksanakan haji jikalau mampu, itu bukti dia ma'rifat sudah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah awaluddin ma'rifatullah. Nanti insyaallah banyak penjelasannya. Kalau kita mengupas la ilaha illallah itu sampai ke makam mana kita mengupasnya? Dari ilmu tauhid kita mengupasnya, sampai mengamalkan ilmu tauhid, sampai merasamkannya ilmu tauhid, sampai menyaksikannya itu ilmu tauhid tadi. Nah, itu kita harus belajar. Jadi tidak bisa kita pukul rata awaluddin ma'rifatullah itu seperti apa. Orang mengenal Allah Ta'ala itu seperti apa? Dia tergantung keilmuannya. Ilmunya. Tidak bisa kita belajar ilmu hakikat disamakan dengan kekanakan baru mengucap la ilaha illallah atau mu'allaf yang baru mengucapkan la ilaha illallah, beda. Orang mengenal gajah itu berbeda-beda. Tidak mesti harus kenal gadingnya, termasuk besarnya. Ada yang mengenal kulitnya, ada yang mengenal bulunya, ada yang mengenal paru-parunya, ada yang mengenal di dalam organnya. Itu pengenalan namanya ma'rifat terhadap awak gajah itu seperti itu. Begitulah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, berbeda tingkatan keilmuannya dan pengamalannya, maka berbeda juga ma'rifatnya seseorang itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu misalnya menyatakan kamu tidak ma'rifat lagi, tidak ma'rifat, itu kita yang tidak ma'rifat namanya. Kenapa? Karena kema'rifatan kita ini tidak sama dengan orang. Tidak bisa kita mengatakan kema'rifatan kita ini dengan Allah Ta'ala seperti ini, kita memaksakan orang harus seperti ini. Tidak bisa. Orang mengatakan gading itu adalah keras. Benar, semua orang yang mengenal gading itu keras. Tetapi orang yang menyentuh gading itu beda. Dia mengatakan keras tapi seperti ini. Keras licin seperti ini. Keras seperti ini warnanya. Itu beda nanti. Beda. Seperti itulah ma'rifat itu. Ketika orang itu mencapai ma'rifat pun itu berbeda nanti. Satu orang walaupun satu guru itu berbeda nanti diberikan kema'rifatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara seseorang yang sama gurunya itu berbeda kema'rifatannya. Karena apa? Karena berbedanya rahasia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap itu seseorang. Tidak bisa kita menyamakannya. Understand? Nah, itu perhatian bagi orang yang belajar ma'rifat. Kalau tidak sampai ma'rifat itu menyalahkan orang terus. Itu ulun itu seperti itu ulun. Jadi orang itu kalau orang itu belum sampai mencapai makam ma'rifatnya suka menyalahkan orang. Menyalahkan orang ini ma'rifat tuh harus ini. Tidak sama. Guru, kenapa saya terkejut langsung sebut nama Allah Ta'ala? Bagus itu. Wah, Nanda, Masya Allah, Surya, Masya Allah, sehat-sehat pian, Masya Allah. Sehat sekeluarga seberatan Nanda, Surya, Nanda Siji, Masya Allah. Masya Allah.
Guru kayak apa pandangan orang yang sudah tauhid di dalam salat. Nah itu berbeda-beda sayangnya. Sama tadi itu. Orang yang ahli tauhid itu bisa. Jadinya kada pandangan tauhidnya. Dia pandangan musyahadahnya nanti diapal bisa. Disifat bisa. Atau dia merasakan ketiadaan dirinya bisa. Jadi kada bisa pian. Pian tuh ahli tauhid sehari itu berbeda-beda. Pian tuh memandang Al-Quran, baca Al-Quran. Perasaan pian membaca Al-Quran di waktu pian berhadapan dengan Quran itu berbeda. Ketika sampian itu misalnya ahli tauhid. Ketika pian salat itu nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam makam musyahadah, pian di tauhid itu berbeda-beda perasaan pian. Ada pian menyaksikan, ada pian merasakan. Jadi berbeda-beda, kada bisa sama. Jadi kalau pertanyaan pian kayak apa perasaannya? Ya tanyakan dengan orang yang ahlinya. Dengan inya merasakan, termasuk diri sampian sendiri. Wa ulun guru ahli tauhid waktu sembahyang ulun merasakan apa Allah Ta'ala yang berlaku. Ya, padahal. Tetapi misalnya di rakaat kedua beda ulun merasakannya. Di rakaat ketiga beda lagi merasakannya. Iya seperti itulah. Kada bisa pian misalnya dari Allahu Akbar pian merasakan apa Allah Ta'ala seberataan sampai salam. Tidak bisa pian. Kada bisa. Karena setiap kita dalam musyahadah itu akan diberikan namanya sir. Rasa oleh Allah Ta'ala. Sir yang berupa rasa kita itu. Lejat, tidak lejat. Nyata, tidak nyata. Kadang-kadang kalau kita di dalam salat. Jadi pertanyaan pian itu yang pian rasakan apa? Yang pian merasa ahli ma'rifat seperti ini. Misalnya harus ma'rifat akal dulu biar tidak mudah saja. Kalau sudah ma'rifat itu akal kita kada berfungsi. Ada telepon di mana lah? Oh ini rupanya. Ntar dulu lah, ada teleponnya. Selamat. Pada ada? Kenapa? Nah, kada ada bang. Kada ada. Aja. Ya. Nah, terliung amlah yang lain lah, minta maaf nah. Pertanyaan yang lain lah terliung ulun insyaallah. Banyak pertanyaannya diulang. Dulu belajar marifat awak bergerak terus. Tapi kada lagi, kada mesti nggih. Jadi dulu bergerak harus karena melatih zikir, melatihkan rasa, melatih meramkan, memusyahadahkan gerak. Jadi suka bergerak, suka tersenyum. Jadi orang itulah kalau di dalam makam musyahadah itu anugerah sesirangan lah, anugerah sesirangan enggak. Kadang mesti dia merasa makan di waktu dia musyahadah itu merasakan apal bergerak-gerak. Kadang dia memandang, kadang tersenyum, kadang melihat, kadang pendengaran saja yang dirasamkannya. Itu seperti itu orang melatih dalam artian mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Dalam artian dia itu wahdatus suhud tadi itu. Jadi gerakan dia itu, zikir dia bukan sekedar di lisan saja lagi. Karena musahadahnya itu perlu dimusahadahkan, disaksikan di geraknya, disaksikan di pandangannya. Seperti itu orang yang ahli musahadah itu seperti itu. Zikirnya tidak selalu tasbih di tangannya, tidak selalu mulutnya ini berbusa dengan zikir, enggak. Orang yang sudah ahli itu zikirnya dengan pandangannya, dengan geraknya, dengan diamnya, dengan senyumnya. Itu setiap yang dilihatnya adalah zikir. Setiap yang melihat adalah zikir. Setiap yang bergerak adalah zikir. Setiap yang digerakkan adalah zikir. Itu orang yang sudah, yaitu perlu bimbingan guru tadi itu. Itulah namanya musyahadah. Di setiap gerak dan diamnya dia menyaksikan. Sudah. Jadi seperti itulah tahapannya kita itu dalam mengamalkan namanya masuk kepada makam hakikat itu seperti itu. Tarikat amalan harus diperhatikan karena itu menentukan hasil, bukan tarikatnya, gurunya yang diperhatikan. Kalau tarikat itu semuanya sama, guru yang membimbing, bimbing batiniah kita itu. Orang yang beramaliyah itu bagus, tarikatnya itu jalannya tapi jalannya itu melalui bimbingan guru. Tarikatnya diperhatikan, guru yang membimbing, yang memberikan tarikat langsung dia membimbing, itu yang diperhatikan.
Nah, karena apa? Karena tarikat itu bisa aja ditiru oleh orang. Misalnya kita berzikir 1000, orang yang tidak berguru pun bisa berzikir 1000. Kita misalnya jaga tengah malam, dari malam sampai pagi, orang yang tidak berguru pun bisa. Jadi tarikat itu, jalan kita menuju wasil kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang diperhatikan adalah tarikahnya, jalannya itu yaitu wiritannya, dan yang memberikannya yang diperhatikan. Nah, itu. Salat yang sebenarnya adalah salat daim, bujur lah guru. Salat itu daim semuanya. Yang daim semuanya itu artinya secara syariat, apabila kita salat zuhur berniat kita sembahyang asar, salat asar berniat lagi sembahyang maghrib, maghrib berniat lagi sembahyang isya, isya berniat lagi sembahyang subuh, itu secara syariat daim namanya. Terputar 24 jam niat kita itu dalam keadaan salat. Meninggal dihukumkan kita itu dalam keadaan salat. Adapun di dalam ilmu hakikat, salatul daim itu ketika seseorang itu disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Ketika seseorang itu di dalam tahapan di mana dia itu senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di hadratullah, itulah namanya salatul daim. Jadi salat itu secara syariat ya seperti biasa per waktu. Secara tarikat, secara salikin, secara muridin, orang yang di dalam makamnya makam salikin itu adalah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu lidzikri, ya. Sembahyang aqimus shalah. As-salatu lidzikri. Sembahyang itu untuk mengingat aku. Nah, orang ahli hakikat di dalam ilmu musyahadah, dia itu mengatakan bahwasanya setiap dia ingat apa saja, ingat dengan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, tidak berwaktu lagi. Kalau syariat kan berwaktu salatnya. Nah, ini zikir, ingat terus dia. Setiap dia ingat itu dinamakan salat bagi dia. Nah, itu sudah dinamakan juga satu pendapat bahwasanya itu adalah salatul daim. Nah, salatul daim yang ketiga yaitu di tingkatan ma'rifat, yaitu as-salatu al-mi'raju salatul mu'min, ya. Nah, itulah sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa? Bertemu. Nah, ketika orang itu senantiasa di dalam hadratullah, terus di dalam hadratullah, itulah salatul daim yang sebenarnya. Yaitu ketika seseorang itu tidak lepas pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innama tuwallu fasama wajhulah. Itulah salatul daim di makam ma'rifat. Jangan apabila kita sampai ke makam itu as-salatu lidzikri tadi, as-salatu mi'rajul mu'min, lalu kita meninggalkan salat, enggak. Syariatnya tetap aja kita salat. Ini salat secara daim, batiniyahnya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau batiniyahnya orang yang ma'rifat senantiasa merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salatul daim di tingkatan-tingkatan masing-masing. Ada di tingkatan syariat, ada di tingkatan salikin, ada di tingkatan orang awam, ada tingkatan salikin, ada orang tingkatan muntahin namanya. Jadi itulah kalau tingkatan orang syariat atau orang awam itu berwaktu. Kalau dia di tingkatan salikin senantiasa menyaksikan antak budaka annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yara, menyaksikan terus kebesaran Allah taala. Kalau di tingkatan orang muntahin, orang yang muasilin, itu senantiasa tenggelam mi'rajul mukmin. Itulah tingkatan orang yang senantiasa di makam la haula wala quwata illa billah. Hadir lagi mendengarkan sambungan amalannya, Masya Allah. Cara mengaktifkan Nur Muhammad, Kiai, ini sudah aktif, apalagi pian bepandir tuh aktif Nur Muhammadnya, pian memandang aktif Nur Muhammadnya, pian mendengar aktif Nur Muhammadnya. Yang menjadi masalah itu kita kadang mengerti ini semua yang ada pada diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Sehingga pian merasa kada aktif, mesin berbunyi, pian waktu makan kada mengerti pian makan. Waktu pian memandang, pian kada mengerti pian memandang. Itu berarti kada aktif pian, artinya kada menyaksikan, kada musyahadah pian. Guru, apa amalan supaya tenang pikiran, supaya kada mikirakan dunia? Ya banyakin. Jangan dimasukkan dalam pikiran. Yang kada perlu jangan dimasukkan, yang perlu apa? Min husnil imani mar'i janabi tarku malayani. Belajar ma'rifat tapi jarang salat, kayak apa guru tuh? Kada belajar ma'rifat ngarannya, belajar luput. Orang ma'rifat tuh pengamalannya adalah beribadah, taat dulu amalannya. Jadi kita itu dibimbing oleh guru kita itu belajar ilmu ma'rifatnya, amaliyahnya diberi.
diberikan. Jadi kita tuh rajin beribadah, orang belajar ma'rifat tuh rajin beribadah. Karena belajar ma'rifat itu artinya nampak wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada orang belajar ma'rifat tuh merasa harap tuh enggak ada. Orang belajar ma'rifat tuh rajin beribadahnya, apalagi guru kita wali, sidinnya kada lepas beribadah siang malam. Wah, kalau belajar itu karena apa? Karena untuk mencapai ma'rifat itu pian harus taat dulu. Harus taat. Kalau orang itu kada taat lalu mencapai ma'rifat, misalnya meninggalkan sembahyang, itu kada bisa ma'rifat. Ma'rifat syaitani, ma'rifat di ilmu saja berarti bukan mencapai ma'rifat. Jadi orang mencapai ma'rifat itu susah payah dulu. Susah payah dulu. Dalam artian ikhtiar secara ilmiahnya adalah belajar mengamalkan secara zahir yaitu berbuat taat, mengamalkan secara batin yaitu musyahadah namanya. Nggih. Orang yang di perjalanan mendapatkan tiket intan, apa itu? Ustadz bagaikan seorang. Waalaikumsalam, masya Allah. Murabi Mursid Ulun, masya Allah. Dari Malaysia, masya Allah Malaysia. Bila mulut diam baru dengar hati berkata-kata. Tergantung ya boleh. Ani lah ini guru bujurlah. Bila kita ni mimpi orang yang sudah meninggal tapi dalam mimpi orangnya berpandiran. Berpandir-pandir, nah itu baguskah? Kada tahu ulun lah kalau nafsir mimpi kada tahu. Nggih. Penjabarane nggih, masalah. Waalaikumsalam. Hamidah Bono. Siapa yang menyembah dan siapa yang disembah Abah? Pian itu pandir itu di makam mana dulu ulun jelaskan. Kalau di makam syariat kita, nggih. Di makam hakikat merasakannya, di makam sudah sampai ke wasil itu kada mengerti lagi siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Al-ma'bud, al-abid hiyal ma'bud ya. Kalau sudah di makamnya ma'rifat nantilah, nggih. Pertanyaan pian ini kan dijelaskannya tuh secara terperinci dalam artian di tingkatan mana musyahadah kita dan sampai di akhir mana musyahadah kita. Baru pian mengatakan nanti sampai kepada makam yang sampian sampaikan ini, yang disembah siapa, yang menyembah siapa. Itu nanti sudah sampai kepada tingkatan namanya wasilin namanya. Itu kalau di tingkatan syariat ya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di tingkatan di tingkatan salikin ya kita menyaksikan bahwasanya kita mampu beribadah itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di tingkatan wasilin nanti beda, nanti orang wasil itu dialah nanti tidak mengerti lagi siapa yang disembah, siapa yang menyembah. Yang dirasakannya adalah kebesarannya saja yang meliputi. Dia pun tidak ada, bagaimana dia bisa merasakan, dia bisa menyembah kalau dia tidak ada. Kalau di tingkatan sudah wasil, yang ada cuma dia saja. Itulah namanya al-abid wal ma'bud sawa. Yang disembah dan yang menyembah itu sama di dalam hal keadaan panah namanya. Itu pian harus bisa membedakan, nantilah hamidlah. Habis membedakan. Jangan ditanyakan dengan orang awam yang ikam sembah itu kan pinandu lah siapa yang disembah. Pinandunya, kenal dia. Yang kata Allah Ta'ala aja benar jawaban dia. Nah, orang salikin sampian tanya, pian kenal gak dengan yang disembah sampian? Kenalnya. Kenapa? Aku menyaksikan di setiap gerakku dan diamku ini adalah pertolongannya. Nah, itulah namanya antak budaka annaka tarafa ilam tarafa innahu yara. Nanti pian bertanya dengan orang yang wasil di makamnya wasil, benar-benar di waktu dia beribadah itu dia merasa lenyap. Dia kada mengerti siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Kenapa? Karena dia tidak ada dianya. Diri kita tidak ada. Kalau sampian masih merasakan di pian yang menyembah, pian yang merasa beribadah, itu pian jatuh ke makam awam. Ke makam awam, ke makam salikin pun tidak, karena pian merasa ada masih. Nah, orang yang tidak mengerti yang disembah dan dia yang disembah, itu memang dia tidak ada di ketika itu.
Guru betakun bolehkah amun abah kita belum mbak akikah kalau lah anak badahulu bolehkah? Unai, makasih Unai, Ustadz Unai, masya Allah Ustadz Unai. Masalah. Ntar ulun membacakan secara dulu terperinci dulu lah. Nggih. Akuan masih ada itu biar kayak apa tetap batal jar guru aja. Enggak ada mau. Pian tuh di tingkatan mana dulu akuan itu. Orang sembahyang masih mengakui. Dulu kada ada orang sambil mengangkat takbir tuh langsung lenyap kada ada akuan tuh ndak ada mustahil. Itu biar wali sekalipun kada seperti itu sayang ai. Pian beda nanti malam yadri lam yazuk. Itu hadapakan gurunya dengan ulun. Kada ada orang, semuanya kada ada mengakui orang itu. Tapi kada bisa. Karena makam kepanaan itu pemberian Allah Ta'ala, kada mesti waktu kita sembahyang, di luar sembahyang. Cuma kita itu kalau sudah di makam salikin itu kita disuruh menghilangkan akuan, perasaan memiliki ada, kemampuan ada. Percaya dan meyakini bahwa kita dari Nur Muhammad bersikap dan berbuat seperti Rasulullah. Jalan panafin nur ya, itu memang seperti itu. Abdul Danillah. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jam berapa sudah? Guru ilmu mirip si Siti Jenar itu sesat. Mirip. Mirip belum tentu sama. Si Siti Jenar itu sesat kada? Kada sesat si Dini itu. Si Siti Jenar itu sesat lah. Sesat kalau di pandangan orang awam, kalau orang kada mengerti. Kalau orang mengerti kada sesat. Seperti inilah. Orang yang sudah di makam panah tadi itu pasti merasakan apa yang dirasakan sama dengan si Siti Jenar itu. Yaitu manunggaling kauni gusti namanya. Itulah disebut panah fillah namanya. Bakabillah namanya. Seperti Deneta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru. Amin ya rabbal alamin. Bujur aja aja. Sisi itu jenar tuh bujur. Setiap orang nanti merasakan makam namanya panapilah jar ulun tadi itu merasakan makam sisi jenar itu. Unai, masya Allah unai. Kita kan PK kah kita naik. Masya Allah unai sayang. Sekali-kali bang PK dengan ulun naik. Alhamdulillah dengan masya Allah. Masya Allah. Unai ini guru ulun juga. Tulisan bulat di belakang, apanya itu? Tulisan apa dulu? Amun abah kita belum anak akikahan kalau Pak Ustadz bolehkah? Bagaimana seorang yang diperjalankan yang mendapatkan apa tadi tuh? Yang mendapatkan tiket intern tak bolehkah nih? Izin batakun kuro yang membatalkan wudhu batin itu seperti wudhu batin tuh dulu ulun batakun dulu dengan pian apa sekarang dulu. Wudhu batin tuh istinja batin namanya. Istinja batin tuh ada tingkatannya. Di tingkatan tasawuf membersihkan daripada sifat hasad, ria, iri, dengki itu namanya istinja batin. Istinja batin. Bila inya hasad berarti batal istinjanya. Bila inya takabur batal, bila inya ria batal. Kalau di tingkatannya orang ma'rifat hatinya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, batal berarti istinjanya. Istinja itu artinya bersih batinnya daripada tingkatan salikin namanya ria, hasad, diri, dengki, takabur itu dibersihkannya itu istinja namanya. Bila inya ria ada berarti batal istinja batinnya. Di tingkatan orang ma'rifat sekejap mata dia kada boleh lupa, harus bersih hatinya, suci bersihnya daripada memandang terus dengan kebesaran Allah Ta'ala. Manakala dia terhijab daripada kebesaran Allah Ta'ala, itu batal berarti batinnya, istinjanya. Berarti itulah, nyata deh lah. Jadi pian bertanya itu harus mengerti dulu istinja batin itu apa. Unai, Unai terima kasih Nai, sayang. Guru ulun tuh lah di Polo Sidin. Tadi sudahlah. Arti aspul itu apa dulu kada tahu lun aspul. Muhammad Ahmad Muhammad. Para asar kah sudah mak? Belum.
Guru kayak apa riyadhah supaya kita ma'rifat misalkan ada di makam asbab. Ya makam asbab itu bahagian daripada jalan. Jadi jalan orang menuju ma'rifat itu macam-macam. Pian di makam asbab bersedekah, berbuat baik itu semuanya sebenarnya di makam asbab sebenarnya. Walaupun orang itu di makam tajrid. Orang di makam tajrid itu kan dia beramaliyah tapi tidak berusaha. Karena amaliyahnya itu termasuk asbab namanya. Asbabnya untuk mencapai ma'rifat. Cuma kalau orang itu di bawah bimbingan guru, ada yang ditempatkan gurunya di makam asbab, ada yang ditempatkan gurunya di makam tajrid. Nanti ada juga itu adalah isyarah daripada Allah Ta'ala, orang itu di makam asbab saja. Tidak bisa dia naik ke makam tajrid terkecuali melalui isyarah daripada Allah Ta'ala. Contoh misalnya dia berdagang itu di makam asbab. Dengan berdagang ini dia tetap berbuat baik dengan orang, wiritan tidak pernah ketinggalan, dagangannya tidak pernah membawa kepada maksiat, pergaulannya tidak pernah membawa ke maksiat, dagangannya hasilnya banyak dikeluarkannya untuk berbuat taat. Itu berarti orang itu di makam asbab diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menetapkan di situ saja, usahanya tetap lancar di situ, dengan ibadahnya lancar di situ, tidak mengganggu orang itu dalam ibadahnya dengan asbabnya tadi, dengan berdagang tadi, berarti dia bertetap di makam asbab itu berarti. Sampai nanti dia wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu bisakah di makam asbab dinaikkan ke makam tajrid? Nah, misalnya dia berusaha, ini bangkrut usahanya. Nah, itu punya jabatan, turun jabatannya dengan sebab ada amaliyah yang diberikan oleh gurunya. Nah, itu berarti dia itu dengan sebab tidak berusaha, dengan sebab tidak apalagi pangkatnya jatuh, dia tuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak cocok, tidak diberikan di makam asbab, tetapi ditarik oleh Allah Taala ke makam tajrid. Nah, dengan dia berwiritan, dengan dia jatuh martabatnya, jatuh pangkatnya, jatuh hartanya, yaitu dibenci orang, dicaci orang, dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu berarti dia mengerti bahwasanya dia itu ditarik ke makam tajrid. Nah, dengan beramaliyah itu dia rezekinya cukup, tidak iri dengan orang. Nah, dia walaupun tidak bekerja, dia itu rezekinya cukup. Terus dengan wiritannya, itu rezekinya cukup saja dengan dia berwiritan, terpenuhi semuanya. Tidak iri melihat orang dengki, melihat orang dengki tidak marah, melihat orang kaya tidak iri, melihat orang punya ini tidak ada iri di hatinya, berarti orang itu memang di makam tajrid berarti. Jadi kalau pian itu menyembunyikan diri sampian misalnya tidak berusaha dengan berwiritan, tetapi melihat orang kaya pian sampian iri, melihat orang beli ini pian iri, itu bukan di makam tajrid, itu di makam malas namanya. Beda. Orang yang di makam tajrid itu hatinya tidak ada, kosong hatinya untuk keduniaan. Yang hatinya itu memang benar-benar bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah orang kaya kah, orang pejabat kah, dia hatinya tidak ada hatinya untuk minat seperti itu. Hatinya tetap fokus. Itulah yang dilatih oleh guru kita. Ketika seseorang itu di makam asbab dia berhasil, dia tidak ada iri, dengki, dan hartanya tidak membawa kepada kemaksiatan. Begitu juga orang yang di makam tajrid, itu dia tidak ada iri dengan orang, sama, tidak ada iri dengan orang. Hatinya sama di makam tajrid, sama di makam asbab, sama, yaitu memandang yang memberi, bukan yang diberikan. Wallahu alam. Itu persamaan. Gurulah beramaliyah, mengharapkan sesuatu boleh, mengharapkan sesuatu. Orang itu beramaliyah supaya mengharapkan jadi wali boleh, kada jadi masalah. Untuk mencapai ma'rifat boleh, ini jadi masalah. Dah jadi masalah dulu. Karena nanti kalau dia istiqamah dengan wiritan itu, dia akan mengerti nanti tujuan amaliyahnya itu kepada siapa, nanti akan mengerti. Itulah nur yang diberikan Allah Ta'ala. Nur amaliyahnya itu akan membuka nur batiniyahnya. Tidak apa-apa dulu kita beramaliyahnya, hendak pahala, hendak jadi wali, hendak dapat keramat, itu dibolehkan saja dulu. Asalkan dia istiqamah, nanti dia tidak memandang lagi. Tidak pernah lagi dia memandang itu untuk jadi wali, untuk mendapatkan kekayaan, supaya mudah urusan, tidak ada. Karena orang yang sudah mencapai ma'rifat di makam musyahadah, syahadah menyaksikan itu, dia kada peduli lagi. Kada ada lagi dia itu hendak sugih kaya kada kalau sudah sampai makamnya nanti. Wahyu, Masya Allah. Terima kasih Wahyu. Assalam. Ibnu Ma'ruf, Masya Allah.
Alhamdulillah. Mengamalkan salawat itu bagus. Siapa yang tidak bagus? Sepaling bagus amalia adalah baca salawat. Iya. Tiap merupakan kamilia. Melupakan. Masya Allah. Terima kasih Ibnu Ma'ruf. Apa itu Ibnu Ma'ruf? Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Yang penting gawija dulu. Iya gawija tapi istiqamah. Gawian itu kalau istiqamah dia akan mendapatkan fadilah keutamaan baik secara zahir maupun batin. Itu pasti menggiring terus. Bila orang itu istiqamah, zahirnya pasti menuntut dia terusnya mengiring, mengikut terus. Makanya ada dalam hadis kursi itu orang yang banyak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala akan dicukupkan oleh Allah taala rezekinya aja. Itu adalah makam tajrid, mama min dabatin fil ardi ila Allahu rizquha. Makanya dasar orang itu masuk ke makam tajrid itu ayatnya wama min dabatin fil ardi ila Allahu rizquha. Jar Ibnu Athaillah, kenapa ikam berharap sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah taala? Yang belum dijanjikan Allah taala itu terhadap seorang itu yaitu kemakrifatan. Jadi orang itu kalau masuk ke makamnya makam tajrid itu bujur-bujur memahami wama min dabatin fil ardi ila Allahu rizquha. Itulah makam yakin namanya. Yakin seluruh rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia beribadah itu untuk mendapatkan sesuatu yang belum dijanjikan oleh Allah taala terhadap seseorang. Walaupun di awalnya di alam tajalinya sudah dia ma'rifat, tetapi kalau di dunia ini belum lagi dia mencapai ma'rifat karena lupa. Artinya dengan jisimnya, dengan keadaannya sehingga menutup hijab daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu belum dijanjikan oleh Allah taala dengan kita. Nah, itu yang kita tuntut itu di dunia ini. Ibnu Athaillah. Jadi orang yang masuk ya sih kalau di dalam ilmunya makam salikin itu harus yakin dulu. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Kenapa? Ikam menuntut sesuatu yang sudah dijanjikan. Sedangkan sebelum yang belum dijanjikan dengan engkau, kenapa kada ikam tuntut jarsidin? Kamilia. Assalamualaikum guru. Salam sarung biais kada ulun cikot karena kadada cucuk enggak. Nah, ulun ini kadada juga menyematkan lah. Ulun belajar pang lagi menyematkan lah. Di mana lah ulun menyematkan, lupa ulun. Ntar dulu lah. Ulun belajar jadi apliator pelan setemat lah. Adalah ya. Tambah produk. Lupa ulun kan. Ada masih produk ulun ini lawasnya. Oh iya ulun coba bang lah. Lawas ulun kada mana. Kayaknya kada boleh jarang. Kalau kada dia disimatkan. Iyalah. Ini sedikit jana. Ada yang mana. Iya. Ntar dulu. Iya. Sudah gitu. Belajar aja dulu nah. Iya, ada keranjang kuningnya lah. Lupa katanya. Batakun guru, kalau rezeki itu sudah ditentukan sebelum kita dilahirkan, dijahirkan. Ntar dulu, kada boleh kan? Iya. Nah, itu dalam aturan ilmu TikTok, itu seperti itulah. Karena ulun menyimatkan barang, itu harus ada barangnya di wadah ulun.
barangnya sebuting barang supaya ulun kada perlu lagi mempromosikan barang karena barangnya ulun pakai sudah seperti itu. Jadi ulun bebas menjawab pertanyaan orang. Ulun sampai buat tasbih juga guru jarangnya kena ini sebentar lagi asar jadi kada perlu kita aja ulun menjawab pertanyaan aja. Ujar kawan ulun kena pian karena pelanggaran aja kalau kada dibuat karena pian apliator sudah jar. Oh ya kajar ulun. Ayah aja ulun. Terima kasih yang membeli. Nah, ada yang menukar. Terima kasih buat tasbih juga ada tasbih lengkap tasbih. Masya Allah. Terima kasih buhan pian ulun melihatkan tasbihnya lah. Ini letakkan tasbihnya mana tadi tuh. Nah, timbul ulun kada menjawab pertanyaan mana lah produk tambah berarti. Masya Allah, terima kasih yang membeli. Masya Allah, terima kasih bujur pian. Masya Allah, mudahan berkah pian. Nah, dah ulun buat akan tasbihnya. Masya Allah. Ada tasbih elektrik dengan tasbih kada elektrik. Masya Allah. Ulun tambah aja kalau produknya habis. Terima kasih banyaklah buhan pian, mudahan berkah insyaallah. Ya kita kembali sebentar lagi. King, masya Allah, terima kasih yang membeli, masya Allah. Masya Allah buhan pian. Kalau kita tolak, masya Allah, terima kasih membeli. Kalau kita tolak majelis, tapi kita posting di status termasuk ria lah, kada mesti ria. Niat kita apa? Ria itu kan perkara batiniah. Perkara batiniah itu kita aja yang tahu niatnya apa. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita memposting misalnya untuk niat supaya orang tertarik di majelis, supaya orang itu paham akan ini majelis, atau supaya mengerti yang diterangkan di majelis, dapat pahala kita. Ini sama kita bertiktokan ini. Tujuan kita apa? Seperti itulah. Ini. Iya, terima kasih yang membeli. Masya Allah. Kena orang menjual. Guru kayak apa caranya melembutkan hati yang keras? Banyak dulu berzikir. Banyak berzikir. Kalau Nabi Adam dilahirkan berarti ada ibunya Nabi Adam. Kan di Quran itu sudah dijelaskan. Ujar Allah Ta'ala, aku menjadikan Isa itu sama dengan Nabi Adam. Innama amruhu ija arada syai'an ayakula lahu kun fayakun, ya. Di dalam Al-Quran itu. Cuma bedanya itu kan Nabi Isa dilahirkan, tapi Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah Ta'ala tanpa melalui rahim ibu. Macam-macam jual minyak wangi lagi jamija kayaknya dulu kita. Iya, masya Allah. Terima kasih yang membeli nauma ya Allah ya Rabbal Alamin. Lawas ulun kada menyimatakan semalam ulun dipadai oleh kawan ulun saran pian jangan kada menyimatakan ya kalau sudah apliator ya. Oh iya kahjar ulun kena aja ulun. Hanya ingat tadi pian padai guru orang yang sudah usul kira-kira bisa hilangkah akibat dosa? Hilangkah akibat dosa? Bisa hilangkah? Apanya maksudnya hilangkah akibat dosa itu apa maksudnya? Orang yang wasil itu bisa aja berbuat dosanya. Karena wasil itulah, wasil di makam wasil itu ketika dia itu makam wasil itu kan tajalli namanya. Di makam senantiasa ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang wasil itu dia di makam mahabbah kena kedudukannya. Nah, makam mahabbah itu orang kada bisa lupa di makam mahabbah itu. Nah, para aulia itu seolah-olah dikuasai terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemahabbahannya. Kenapa jadi mahabbah? Karena dia senantiasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara zahirnya dia senantiasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala terus. Nah itu, tapi bisakah dia lupa? Kadang bisa lupa karena dia manusia juga, makhlul hatta wan nisyan. Kadang bisa juga dia lupa.
Bisa juga karena itu manusiawi namanya. Nah, tetapi orang yang di makam mahabbah itu memang orang yang di makam cinta aja kan jarang dia itu bisa aja lupa. Tetapi lupanya itu kadang sebentar saja. Nah, disitulah makanya orang yang di makam mahabbah itu kadang-kadang menyatakan dirinya laugaba'ani Allah Ta'ala tarfata'ain ma'adatun nafsi bil kufri ya. Nah, itulah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu hilang daripada aku sekejap mataku, maka aku menyatakan diriku ini dengan kufur. Artinya kufur itu tertutup memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah. Wusulnya hilang kah guru? Wusul itu artinya wasil, namanya panah sayangnya. Bilanya wasil itu panah namanya. Wasil itu panah itu apa? Tubadil namanya. Nah, pian tuh kadang merasa di pian mempunyai af'al lagi, mempunyai sifat, mempunyai zat, itulah namanya jazab namanya. Kalau di makam wasil itu namanya jazab namanya. Nah, ketika orang itu jazab itulah dia melihat namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak cuma kebesarannya saja. Dirinya pun di dalam geraknya, di dalam diamnya, dia senantiasa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Makanya diberikan rasa senang, rasa nyaman dia itu. Ketika itulah guru ulun batakun, orang yang tergelincir dahulu pahalanya hilang. Tidak mesti ada yang menyebabkan pahalanya hilang, ada yang tidak. Seperti itu. Jadi ada dosa itu yang membakar akan pahalanya, seperti misalnya ghibah, atau syirik, dia itu bisa membakar akan pahalanya. Tetapi ada juga perbuatan yang baik itu bisa menghapus akan segala dosanya. Ada juga seperti itulah. Jadi kita ini wajib raja dan khauf. Kita berbuat kesalahan yang sekira-kira menghapus akan segala pahala kita, bertaubat kita. Mungkin dengan taubat itu bisa menghapus kesalahan kita. Dan kesalahan kita itu diganti dengan yang baik-baik. Nah, seperti itu di Quran itu seperti itu. Jadi ada orang itu berbuat maksiat lalu dia bertaubat. Maka kemaksiatannya itu diganjar dengan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Jam berapa sudah? Zikir napasnya di mana Ustaz? Kalau pian menceritakan zikir napasnya di napas. Zikir napas ya caranya di mana, gimana kalau lah. Zikir napas itu tergantung kita, tergantung musyahadah. Ada orang berzikir ditariknya keluarkan Allah, Allah. Nah, itu. Tapi yang bagus itu ketika dia menarik dia mengerti maknanya, mengerti isyarahnya, mengerti rahasianya ketika dia menarik dan ketika dia mengeluarkan kalimat Allah di mulutnya, di napasnya tadi, dia pun mengerti apa maksudnya kalimatnya Allah itu ketika keluar. Ketika dia menyatakan menarik napasnya diucapkannya keluarnya Allah. Ada juga yang orang itu berzikir napas tidak diucapkannya karena sudah nampak di situ, karena musyahadahnya, karena dia senantiasa bergeraknya kah, kejip matanya kah, keluar masuk napasnya kah, dia nampak di situ sifat Allah Ta'ala, nampak af'al Allah Ta'ala, nampak kenyataan zatnya. Tidak perlu dia ucapkan Allah, tidak perlu, karena setiap zikirnya itu tidak mesti harus di napasnya, di matanya, di geraknya, di diamnya, di perasaannya itu ingat terus dia dengan kebesaran sifat, kebesaran af'alnya, dia itulah zikir sir namanya. Jadi zikir napas itu termasuk zikir sir, zikir yang tidak diucapkan. Jadi zikir sir itu dua, ada yang berhuruf seperti dia ucapkan, kalau dia itu mau narik napas diucapkan di dalam hatinya atau mengiringi daripada bunyi daripada napasnya ini itu zikir sir juga namanya. Ada juga yang tidak diucapkan, dia tidak perlu mengucapkan Allah, tetapi dia cukup memusahadahkan, meyakinkan, menyatakan, melihat bahwasanya setiap gerak dan diamnya ini termasuk napasnya tadi, dia menyaksikan di situlah nampak sifatnya Allah Ta'ala, nampak apalnya Allah Ta'ala, nampak kenyataan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dia ucapkan, bergerak berdiamnya, itulah zikir sir. Zikir sir itu musahadah namanya, menyaksikan. Zikir sir itu menyaksikan terus siapa sebenarnya yang dizikiri itu.
Di bulan Ramadan ibadah sunnah bisa dikerjakan, tapi habis Ramadan tidak semua bisa dikerjakan. Gimana guru? Ya tergantung, berarti kan kita ini sama aja setiap hari itu. Yang wajib kadang tidak bisa juga kita mengerjakan yang sunnahnya. Makanya Nabi itu al-imanu yazid au yamkus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan bertambahnya berbuat taat. Tuhan, apa makna wujudku Muhammad? Mohon pencerahannya. Itu musahadahnya nanti di Nur Muhammad itu. Setiap kenyataan alam ini termasuk diri kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Makanya dinamakan Muhammad. Gerak kita Muhammad, memandang kita Muhammad, batang tubuh kita Muhammad. Kenapa? Karena kenyataan kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Setiap kenyataan Nur Muhammad itu pada hakikatnya dinamakan Muhammad. Karena itulah seluruh alam ini apa? Kenyataan daripada Muhammad ya. Nah, kenapa? Nah, karena dia kenyataan daripada Ahmad. Siapa itu Ahmad? Ahmad itu adalah Nur Muhammad sebelum zahir. Sebelum zahir Nur Muhammad itu dinamakan Ahmad. Ketika dia zahir dinamakan Muhammad. Misalnya gerak ulun ini, kalau dia tidak zahir tidak dinamakan Ahmad. Nah, tetapi batang tubuh ulun ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Makanya seluruh batang tubuh ulun ini dinamakan namanya Muhammad namanya. Muhammad. Kalau dia tidak menyatakan Muhammad berarti dia tidak menyatakan dirinya batang tubuhnya ini Nur Muhammad. Namanya insan namanya. Insan itu umum saja masih terhijab daripada Nur Muhammad. Ketika insan itu menyatakan dirinya adalah Nur Muhammad, maka berubahlah insan itu menjadi Muhammad. Ketika Muhammad itu lebur, Nur Muhammad yang kita mesrakan ini lebur dengan Nur Muhammad yang sebenarnya, maka batang tubuh kita ini dinamakan namanya Ahmad namanya. Ahmad bukan Muhammad lagi. Ahmad karena mesranya dengan Nur Muhammad tadi itu. Lalu dinamakanlah Ahmad diri kita ini, bukan Muhammad lagi. Insan lebur kepada Muhammad, Muhammad lebur kepada Muhammad. Manakala Nur Muhammad itu lebur kepada Nurullah, maka disebutlah Ahad namanya. Ahad namanya. Yang nampak cuma Ahad itulah yang meliputi akan Nur Muhammad. Panaknya insan kepada Muhammad, Muhammad panak pada Ahmad, Ahmad panak pada Ahad namanya. Yang nampak apa? Fa innama tuwallu fasama wajhullah. Hilanglah insan, hilanglah Muhammad, hilanglah Ahmad. Di mana hilangnya? Yaitu di Ahmad. Yang nampak kebesaran sifat dan apal Allah Ta'ala, jamalullah, kamalullah, yang meliputi apa? Yang meliputi akan ini Muhammad ini. Muhammad itu adalah zahir, Allahur ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu ruh kita, rahasia kita. Muhammadun jasadun, nampaklah Muhammad, Nur Muhammad tadi diliputi oleh Nurullah. Itu jalurnya di Nur Muhammad. Understand pian? Nah, itu belajar lagi pian. Itu sudah jelas itu. Sudah jelas ulun jelasakan. Seperti itulah ilmiahnya. Nah, secara ya. Bukti sudah jelas ya, tangkap Anis ya. Terima kasih yang membeli produk, terima kasih sudah. Ya masalah. Masya Allah. Tapi itu belajar lagi lah, bukan seperti yang ulun jelaskan itu cuma namanya teori musyahadah. Praktik musyahadahnya itu dari belajar tauhid, nanti dari belajar hakikat, mau mengamalkan ilmu tauhid tadi masuk kepada hakikat. Nah, itu terus seperti itu pengamalannya nanti di musyahadah namanya. Di musyahadah. Inggih. Sampai sini dulu lah. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Ini hendak sembahyang asar sudah. Terima kasih yang membeli produknya, insyaallah. Mudah-mudahan berkah. Sambil minta maaf, minta ridha dengan pian seberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.